Salam Hotman 911. Pagi ini Vena Melinda, artis sekaligus juga mantan anggota DPR yang sedang berbaring kesakitan di rumah sakit, menelepon saya. Ya, dia menceritakan hidungnya yang berdarah-darah dan sekarang dia merasakan ada kesakitan di tulang rusuknya dan dia dalam keadaan sangat lemas. Dia sambil menangis bertanya kepada saya, mau nggak jadi kuasa hukumku? Saya bilang kenapa? Karena ini kan jauh di Surabaya. Dia bilang saya sangat kecewa dengan bukti-bukti penderitaan yang saya alami. Kenapa belum ada penahanan? Itu pertanyaan dia. Vena Melinda menanyakan kenapa belum ada penahanan dengan bukti-bukti yang saya alami. Itu Vena Melinda mengeluh kepada saya. Bapak Kapolda Jawa Timur, mohon memberikan atensi khusus kepada kasus ini. Bapak Kapolda Jawa Timur, mohon memberikan atensi kepada kasus ini karena ini sangat menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Halo guys, sobat Fakta 5D. Ya, makin menarik, makin panas nampaknya. Vena Melinda yang di KDRT oleh Ferry Irawan, suaminya yang baru seumur jagung, kali ini langsung menghubungi Hotman Paris guys. Ya, karena geram Vena Melinda. Kenapa? Suaminya ini nggak ditahan sampai sekarang. Jadi ini nggak kayak Lesti kemarin ya. Ini memang ingin cepet-cepet ditahan si suaminya. Kalau Lesti kemarin kan nggak mau ditahan, ada penangguhan penahanan dan akhirnya berujung dengan damai. Karena kasus KDRT ini bisa dicabut laporannya, asalkan yang mencabut adalah yang bersangkutan, maka hal itu bisa dibatalkan kasus hukumnya. Tapi ini lain cerita. Hotman Paris turun tangan sampai diminta oleh Vena Melinda untuk memenjarakan suaminya. Dan Hotman Paris pun tidak tanggung-tanggung, langsung beri atensi kepada Polda Jatim atau kepala kepolisiannya, Kapolda Jatim. Langsung ada atensi dari Hotman Paris agar Kapolda Jatim perhatian dengan kasus ini. Karena apa? Vena Melinda ini adalah mantan anggota DPR dan juga orang penting di sebuah partai, yaitu Partai Demokrat. Kalau tidak segera diambil penanganan, maka tentu ini juga akan menimbulkan keresahan publik karena dia adalah public figure dan juga merupakan anggota partai politik. Salam Hotman 911. Pagi ini Vena Melinda, artis sekaligus juga mantan anggota DPR yang sedang berbaring kesakitan di rumah sakit, menelepon saya. Ya, dia menceritakan hidungnya yang berdarah-darah dan sekarang dia merasakan ada kesakitan di tulang rusuknya dan dia dalam keadaan sangat lemas. Dia sambil menangis bertanya kepada saya, mau nggak jadi kuasa hukumku? Sampai dikelah guys. Memang Hotman Paris ini dikenal memang sangat care dengan penderitaan wanita. Meskipun kelihatannya ganjen banget kepada cewek-cewek muda, tapi Hotman Paris seringkali membela hak-hak wanita. Kita tahu saat dulu membela Desiree Tarigan yang bercerai dari rivalnya Hotma Sitompul dan akhirnya menemukan solusi yang cukup adil untuk Desiree Tarigan. Dan kini nampaknya Hotman juga tidak terima kalau ada wanita diperlakukan demikian. Karena Hotman sangat mencintai dan menghormati wanita. Meskipun terkadang Hotman Paris memang suka dengan daun muda. Tetapi untuk masalah KDRT, Hotman Paris sangat tegas dan keras. Karena itulah dia sampai memberikan atensi, perhatian kepada Kapolda langsung, yang oleh Hotman Paris diminta memberikan perhatian untuk kasus ini agar kasus ini segera diproses dan suami dari Vena Melinda yaitu Ferry Irawan segera masuk bui. Bilang kenapa? Karena ini kan jauh di Surabaya. Dia bilang saya sangat kecewa dengan bukti-bukti penderitaan yang saya alami. Kenapa belum ada penahanan? Itu pertanyaan dia. Vena Melinda menanyakan kenapa belum ada penahanan dengan bukti-bukti yang saya alami. Itu
Vena Melinda mengeluh kepada saya, Bapak Kapolda Jawa Timur, mohon memberikan atensi khusus kepada kasus ini. Bapak Kapolda Jawa Timur, mohon memberikan atensi kepada kasus ini, karena ini sangat menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Salam Hotman Paris. Salam Hotman. Hotman Paris juga sekarang menangani kasus Norma Risma yang disomasi oleh pengacara dari Rauzi Zai, mantan suaminya. Dan memang itulah Hotman Paris Hutapea, sangat mencintai wanita, menghormatinya, dan tidak terima jika ada wanita itu disakiti. Yang ada adalah disayang-sayang oleh Bang Hotman Paris. Asistennya aja guys, banyak banget guys. Jadi begitulah Bang Hotman, hot tetapi menantang. Bang, Norma ada sedikit lanjutannya. Norma tetap bersikeras, dia belum mau melaporkan mantan suaminya maupun ibunya terkait dengan berita viral, yaitu mengenai pabrik dan hasil pabrik. Ya, Menurut abang dia sebutin itu nggak sama suami? dia sudah gak cinta sama suaminya, dia bilang udah nggak lagi. Terus Bang sih mungkin Bang Hotman sendiri akan jadi lawyernya Saya bilang sama dia, kalau kau butuh pengacara datang lagi ke Kopi Joni. Tapi Risma menunda untuk melaporkan. Iya, dia bilang dia belum mau melaporkan polisi karena itu ibu kandungnya. Karena kalau memang dia mau laporkan dugaan pabrik dan hasil pabrik, mau tidak mau harus dilaporkan 2 orang. Nggak bisa hanya 1. Tapi untuk buktinya sendiri udah kuat belum, Bang? Pokoknya dia bilang saya tenang, setiap waktu saya bisa buka ini semua. Ketika kamu dipisahkan dengan seseorang yang kamu sangat cintai dengan cara yang menyakitkan, santai aja. Kadangkala Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tidak tepat dulu sebelum mempertemukan kita dengan orang yang tepat, supaya kita bersyukur, bisa belajar hikmah kehidupan dan belajar keikhlasan serta kesabaran. Bilang aja dalam hati, lo rugi ninggalin gue, karena gue bakal digantiin sama Tuhan yang lebih baik dari lo. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi ketika salah satu pasangan dalam suatu hubungan merasakan dorongan untuk mendominasi atau mengendalikan pasangannya. KDRT itu bisa secara fisik, misal dipukul, dibanting, dicambak, segala macam yang mengakibatkan luka fisik. Juga KDRT secara psikis, misalnya KDRT secara verbal. Misal pasangan bilang kepada perempuannya, bego lu, gitu aja nggak bisa, kamu bisanya apa sih? Itu verbal. Atau KDRT secara ekonomi, misalnya apabila seorang pelaku memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif, termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, mengambil tanpa pengetahuan dan tanpa sepersetujuan dari korban, serta merampas atau memanipulasi harta benda korban. Dan terakhir adalah KDRT secara seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dengan cara yang tidak disukai, dan juga pemaksaan seksual menyuruh pasangan berbuat tidak senonoh dengan orang lain.